Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Penjelajah Sejati. Teman-teman semua yang nonton konten pada hari ini. Kali ini saya bersama Ki Jaya kembali, yang mana Ki Jaya ini akan menyampaikan suatu ilmu dan sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman, yang mana ada yang bertanya bagaimana cara supaya doanya cepat dikabulkan sama Allah atau Tuhan. Jadi langsung saja saya langsung tanyakan kepada Ki Jaya, gimana Ki untuk pertanyaan tersebut? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pemirsa Penjelajah Sejati yang sudah meluangkan waktunya mampir ke channel ini. Semoga pemirsa yang berada di rumah dan dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Ki Jaya ingin menyampaikan cara mudah atau cepat doa itu dikabulkan. Jadi dalam bahasan malam ini Aki akan membahas cara-cara mudahnya agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita akan mengambil potongan surat yang berbunyi Ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dalam doa ini Allah berjanji Allah akan mengabulkan semua doa-doa hambanya, yang tentunya hamba-hambanya berdoa dengan ikhlas, dengan ketakwaan penuh, dan penuh ketaatan. Jadi untuk membuktikan sholat ini akan doa ini akan dikabulkan, kembali kita di zaman nabi-nabi terdahulu, itu ada perintah sholat untuk nabi-nabi terdahulu, seperti sholat maghrib yang diberikan pada Nabi Musa untuk menjalankan sholat, tetapi tidak diwajibkan atau tidak diperintahkan untuk kaumnya. Jadi perintah sholat itu diperintahkan ke Nabi Musa agar kaumnya meminta kepada Allah melalui Nabi Musa tersebut, yang nantinya Nabi Musa akan menyampaikan kepada Allah untuk permintaan kaumnya. Seiring waktu, sholat itu diperintahkan pada zamannya Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad, umatnya diperintahkan untuk sholat, yang artinya boleh meminta langsung pada Allah melalui sholat. Di zaman Nabi Muhammad, justru Allah menekankan agar hambanya minta langsung kepada Allah dengan melalui jalur sholat tadi. Adapun doa yang akan dikabulkan, doa pembuka itu kita harus menyebut kata Rob, ya Rob atau Rob. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, Tuhan kami, bagimu segala puji. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, pemilik langit dan yang ada di bumi. Wa mil'u masyita bin sayin ba'du, dan sepenuhnya apa yang engkau kehendaki. Dan disinilah kata kuncinya. Ada kata pujian dan kata permintaan. Ada kata ya Rob atau Rob, ya Allah atau ya Tuhanku, kita memuji dan meminta kepada Allah. Kunci dari itidal tadi. Contoh-contoh yang lain adalah saat duduk di antara dua sujud, itu bagian dari doa. Rabbil firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'ani. Itu adalah bagian dari doa. Dan disitulah kita berdoa untuk meminta kepada Allah. Jadi setelah doa ihtidal, Nabi menyarankan untuk menambahkan doa. Terserah doa apa yang akan mau ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Tapi pada zaman Nabi,
ada umat Nabi yang menambahkan doanya yang isinya adalah hamdan kasiran toiban mubarakan fi, yang artinya bagimu segala puji, aku memuji dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh keberkahan. Jadi itulah isi tambahan dalam doanya setelah doa iktidal. Jadi ketika umat Kanjeng Nabi ikut sholat yang diimami dengan Nabi, umat tersebut membaca doa tambahan setelah iktidal. Selesai sholat, Nabi bertanya kepada umatnya atau kepada yang makmumnya, siapa yang membaca doa tambahan tadi setelah doa iktidal? Saya, Kanjeng Nabi, yang menambahkan. Kenapa Kanjeng Nabi? Apakah ada yang salah dengan bacaan saya? Kanjeng Nabi menjawab, tidak ada yang salah. Cuma ada 70.000 malaikat yang ingin mencatat doa tersebut. Maka direkomendasikan doa tersebut. Kenapa kunci doa itu dikabulkan ada di iktidal? Jadi itulah kenapa doa itu cepat dikabulkan. Dan kenapa kuncinya ada di iktidal? Karena Kanjeng Nabi telah membuktikan bahwa meminta langsung pada pemilik langit dan bumi, dan Allah berjanji yang bunyinya ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dan situ sudah jadi janji Allah untuk mengabulkan doa hamba-hambanya dengan ketentuan doanya dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Jadi kesimpulannya gini, Allah sudah berjanji, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Dengan ketentuan, jalanilah sholatnya dengan keikhlasan dan ketakwaan. Karena sesungguhnya nabi-nabi terdahulu juga sholat. Kita sebagai umat sekarang yang mendapatkan perintah sholat, ya kita harus menjalankan sholat agar segala permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah memahami segala gerakan sholat kita, maka setiap gerak sholat kita ada unsur meminta kepada Allah. Jadi dalam setiap gerak sholat kita harus memahami dan memaknai isinya. Karena di setiap gerakan sholat kita ada esensi meminta kepada Allah dan janji-janji yang Allah telah berikan kepada kita. Kita tagih janji Allah dengan ketentuan kita juga harus mengikuti perintah-perintahnya Allah. Hanya itu yang bisa Aki sampaikan. Semoga apa yang Aki berikan dapat bermanfaat dalam menjalani kehidupan. Mohon maaf bila Aki ada kata-kata yang salah dan salah menyampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Dan itulah jawaban yang bisa Ki Jaya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, dan salah ucap ataupun penyampaiannya juga kurang tepat, kami Penjelajah Sejati dan Ki Jaya juga kekurangan ilmu, hanya berbagi ilmu yang bisa kita sampaikan dan kita amalkan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab, dan kami memohon maaf kalau ada kesalahan. Akhir, terima kasih pada Ki Jaya yang sudah menyempatkan untuk menjawab pertanyaan penonton kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.